Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyukum bitahiyyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilallahi taubatan nasuha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa laqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah Ta'ala memperingatkan kita semuanya jemaah. Wa tazawwadu, perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa bertemu Allah Azza wa Jal tiada lain adalah ketakwaan kita, amal saleh kita, keimanan kita. Sekali lagi, kita lahir di dunia tanpa membawa sepeser uang pun, dan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tanpa membawa uang sepeser pun. Tidak ada yang kita bawa dari harta dunia ini. Wa tazawwadu, maka Allah Ta'ala berpesan, perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya. Wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jal sejauh-jauhnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya karunia Allah yang paling besar, yang paling agung bukan harta, bukan jabatan jemaah. Qul bifadlillah, katakanlah sesungguhnya karunia Allah, wa rahmatihi, kasih sayang Allah. Ketahuilah karunia yang paling besar, kasih sayang Allah yang paling agung kepada kita adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah lanjutkan, falyafrahu, maka bergembiralah antum. Jadi ketika kita bisa mendengarkan ta'lim ini, gembira jemaah. Bisa sholat subuh berjamaah, ini gembira, senang, bahagia. Kita bisa membaca Al-Quran, itu kita gembira. Kita mendengarkan azan, itu gembira jemaah. Kenapa? Falyafrahu, bergembiralah kalian, huwa khairun, karena ibadah itu jauh lebih baik, mimma yajma'un, daripada materi dunia yang kalian kumpulkan jemaah. Ya. Jadi kesempatan beribadah kepada Allah, bisa ta'lim, bisa salat subuh berjamaah, bisa berzikir kepada Allah, bisa membaca Al-Quran, bisa sedekah, bisa hadir di majelis ilmu, itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyafrah, bergembiralah. Jadi kadang kita gembira kalau dapat materi dunia, jabatan naik, gembira, harta bertambah, gembira, ya. Uang di deposito banyak, ini gembira. Namun dia lupa kegembiraan yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diperintahkan oleh Allah, gembira ketika kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan haram yang ketiga, yaitu Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Adalah bulan-bulan yang sangat agung, bulan-bulan yang sangat mulia. Perbanyak ibadah kepada Allah, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memasuki Masjidil Haram
karena di dalamnya ada rumah Allah, dia akan fokus beribadah, semangat beribadah, dan dia tidak berani bermaksiat. Namun kita tidak faham, selain ada Masjidil Haram, ada Syahrul Haram, bulan-bulan yang sangat mulia. Kalau di bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya ada ibadah haji, jemaah. Maka Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian berani-berani berbuat maksiat, berbuat zalim di 4 bulan yang haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka materi yaitu kitab Riyadhus Shalihin bab ke-13, jamaah. Ada di download di PDF ya, bisa di download. Babul hath 'alal izdiyadi fil khairi fi awakhiril umur. Bab dianjurkannya memperbanyak amal-amal soleh fi awakhiril umur, di penghujung usia. Nah, ini jemaah. Ya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir." Di surat Fatir ayat 37 Allah Ta'ala berfirman, "Awalam nu'ammirkum." Bukankah kami telah memberikan usia kepada antum? Dan ketahuilah jemaah, nikmat pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat umur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'." Sesungguhnya kaki seorang hamba tidak akan bisa selamat, tidak bisa akan maju nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, tidak bisa melangkahkan 1 langkah pun. Hatta yus'al, sampai diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama ditanya oleh Allah, an umrihi fima afna, tentang usia, jemaah. Untuk apa usia itu dihabiskan? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, semuanya ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Menit sekian, detik sekian, jam sekian, hari sekian akan ditanya oleh Allah. Kita sedang apa, jemaah? Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, "Awalam nu'ammirkum." Bukankah Allah telah memberikan usia kepada kalian? Ma yatadhakkaru fih. Apakah usia itu untuk mengingat Allah? Man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah setiap kalian sudah ada yang datang kepada kalian untuk memberikan apa? Peringatan tentang usia, umur. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Asr yang kita hafal jamaah, wal asri, demi masa. Jadi ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu li'adhamati syai', karena agungnya hal tersebut. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua orang dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Jadi orang-orang yang beriman itu tandanya dia beramal saleh. Tidak bisa kita ngomong ana beriman kepada Allah tapi nggak sholat, ana beriman kepada Allah tapi tetap bermaksiat, ana beriman kepada Allah namun tidak mengikuti perintah Allah. Jadi iman itu tandanya wa amilus shalihat, dibuktikan dengan amal-amal saleh. Kalau hanya iman, syaitan pun iman kepada Allah, Pak. Ya, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan pun berkata kepada manusia, wahai manusia, kufurlah kalian kepada Allah. Ketika manusia itu kufur, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, syaitan pun berkata, inni bari'um minkum, sesungguhnya ana berlepas diri pada kalian. Inni akhafullah, saya pun iman dan takut pada Allah. Sekali lagi, kalau seseorang mengaku dia beriman pada Allah,
namun tetap STMJ, misalnya sholat terus tapi maksiat jalan, itu seperti syaitan jemaah. Syaitan pun ngaku beriman pada Allah, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Syaitan pun meninggalkan perintah Allah. Jadi iman itu harus al-qaulu bil lisan, lisan yang ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, wa tasdiqun bil jinan, hati pun membenarkan keimanan tersebut, wa amalu bil arkan, dan harus dia buktikan dengan amal-amal perbuatan. Jadi syarat iman itu 3, ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan diamalkan perintah Allah. Kalau hanya ucapan dengan hati tapi nggak diamalin, ini seperti imannya syaitan. Dia iman kepada Allah tapi tidak menjalankan perintah Allah. Dia iman kepada Allah tapi tetap bermaksiat kepada Allah. Jadi na'udzubillah, banyak orang yang kayak gini. Ana iman kepada Allah, KTP ana Islam, tapi tidak sholat, tapi ahli maksiat. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya jemaah. Wa qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun ma'nahu awalam nu'ammirkum 60 sanah wa yu'ayyidu hadal hadits sanadkuru insyaallah. Ya. Wa qalu, dan Ibnu Abbas mengatakan, inna ahlal madinati idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarragh lil ibadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, anna ahlal madinati, sesungguhnya penduduk Madinah di zaman para sahabat, idza balagha 40 sanah, ketika orang ini mencapai usia 40 tahun jemaah. Siap-siap dicek, kita ada yang udah sampai 40 atau belum nih? Pak Idris lewat misalnya. Pak Yuli Prasojo lewat 40. Jadi ahlul Madinah, Ibnu Abbas beliau mengatakan, idza balagha, ketika usia mereka sampai usia 40. Ini para sahabat, Pak, para tabi'in, generasi terbaik. Tafarragh lil ibadah, mereka mulai fokus, serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mulai mengurangi bab dunia. Ini kalau usia 40, Pak. Mohon, kalau usia 40 rambut sudah putih, ini anak jenggotnya udah ada 1 putih, rambutnya udah berapa banyak putih. Sekali lagi, jangan dicabut. Rambut putih jangan dicabut, jangan dicat hitam. Ini dilarang Nabi alaihi salatu wassalam. La tanfitu thayyiba fa innahu nurul mu'mini yaumal qiyamah. Ini Rasul bersabda, jangan kalian cabut uban-uban kalian. Kenapa jemaah? Fa innahu nur, sesungguhnya uban itu cahaya Allah. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Arti hadis ini, uban itu adalah peringatan dari Allah, Pak. Ketika kita ngaca ada uban, kita akan istighfar, astagfirullah. Udah ada uban, kok ibadah masih begini-begini saja? Maksiat kok belum kita tinggalkan? Jadi orang ini akan merasa apa? Takut kepada Allah dengan adanya uban. Namun ketika uban dicabut, dihitamkan, dia akan merasa ana masih muda, usia masih panjang, sholatnya nanti, baca Qur'annya nanti, taubatnya nanti, wajahat sakratul mauti bil haq. Dan Allah Ta'ala berfirman di surah Qaf ayat 50, kematian datang tiba-tiba. Ini yang dikhawatirkan Rasul SAW. Kenapa uban dicabut? Agar kita itu sadar bahwasannya uban itu tanda-tanda kasih sayang Allah, peringatan dari Allah kepada kita agar kita ini segera kembali tafarragh, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Ibnu Abbas beliau menceritakan, inna ahlal Madinah, sesungguhnya penduduk Madinah, idza balagha 40 sanah, ketika usia mereka usia 40, tafarragh lil ibadah, mereka fokus, khusyuk, mengutamakan ibadah. Ini jemaah. Bahkan sekali lagi ada doa khusus untuk orang yang usianya di atas 40. 40 ini harus hafal doa ini. Harus hafal.
Sekali lagi, doa ini harus dihafal. Ustaz, Anda udah 50. Nah, ini apalagi udah 50. 40 ini udah harus hafal, jemaah. Dicatat baik-baik. Suratul Ahqaf, surat ke-46 ayat 15 di juz 26. Ini harus dihafal, jemaah. Doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai seseorang usia yang matang, yaitu usia 40 tahun, orang ini berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk bersyukur atas semua nikmat-nikmatmu padaku, wa ala walidayya, dan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku. Ini doanya. Wa an a'mala salihah, dan ya Allah berikan aku kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Tardoh, yang kau ridhoi. Artinya kita periksa lagi amal ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak. Karena jangan-jangan ibadah kita, sholat kita, puasa kita ini belum sesuai dengan sunnah Rasul, Pak. Bagaimanapun ibadah seseorang, sebaik apapun kok tidak menuruti, mengikuti sunnah Rasulullah, ditolak, jemaah. Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seseorang yang beramal saleh, namun amal salehnya itu tidak ada perintahku atau tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka hukumnya tertolak. Jadi ibadah kita, salat kita, ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Jangan sampai ibadah seenaknya sendiri. Rasul merintahkan istawu sufufakum wa qaribu, salatlah, luruskan, rapatkan. Ini malah direnggang-renggang. Ini kan nggak bisa. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan, yang paling buruk paling belakang. Kebalikannya saf perempuan, khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik saf perempuan paling belakang. Wa syarruha akhiruha, dan saf terburuk perempuan adalah yang paling depan. Nah, mulai agama diakal-akal. Dia asisten aneh, orang terdekat aneh, ya sholatnya di belakang aneh. Padahal istrinya perempuan nggak bisa. Cuma walaupun dia sholat 1000 rakaat, sholat 60 tahun, kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah tidak akan diterima. Bahkan Nabi SAW bersabda bahwasanya ada seseorang yusalli sittina sanah, dia sholat selama 60 tahun, walam yuqbal minhu sholatun, dan Allah tidak terima sholatnya walaupun 1 rakaat, nggak diterima. Saya ulangi, Nabi SAW bersabda, ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. Ya Allah, sholatnya 60 tahun jemaah. Walam yuqbal lahu sholatun, namun tidak satu pun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat heran, kenapa ya Rasulullah? Fa innahu atamur ruku' wa la yutimmus sujud. Dia rukuknya sempurna namun sujudnya enggak sempurna. Wa yutimmus sujud wa la yutimur ruku'. Namun kadangkala rukuknya sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Apalagi ini ngatur agama, ngatur sholat, ngatur shaf seenaknya, ya nggak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholat selama 60 tahun jemaah. Nggak bisa jemaah.
Al-Quran sudah jelas, hadis sudah jelas. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah surat ketiga, surat kelima ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Al-Ma'idah ayat 3 sudah jelas. Ayat ini turun pas hari Arafah, hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah, ya, tahun 8 Hijriah. Turun perintah ini, ayat ini tentang Islam itu sudah sempurna dan paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini Allah telah menyempurnakan agama ini, agama Islam. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan Allah telah menyempurnakan kenikmatan yang paling agung, yaitu agama ini. Wa raditu lakumul islam madina, dan Allah ridha Islam menjadi agama. Jadi agama sudah apa Pak? Sempurna. Gak boleh diotak-atik. Sudah ada aturannya, SOP-nya langsung dari Allah dan Rasulnya. Kalau agama kita tidak selalu sesuai dengan SOP Al-Quran dan Sunnah Nabi, bagaimanapun ibadah orang tersebut, 60 tahun sholat jemaah, gak diterima sholatnya satu pun. Karena tidak mengikuti apa? Perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan hadis pertama jamaah, yaitu hadis yang pertama nomor 112, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi alaihi salatu wassalam qala a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala, rahmannya Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. A'dzarallah, Allah tetap memberikan uzur, memberikan kemudahan, memberikan rukhsah ila imri'in, kepada seseorang akhara ajalahu, yang Allah tunda usianya sampai usia 60. Artinya apa jemaah? Kita itu tidak boleh merasa aneh usianya udah tua. Apakah Allah tetap menerima ibadah aneh? Aneh 60 tahun ahli maksiat. Aneh baru tahu faham hijrah baru sekarang. Apakah Allah masih menerima anak? Apakah Allah masih menerima tobat aneh? Apakah Allah masih memberikan anak kesempatan untuk bertaubat, untuk beramal soleh? Allah masih pasti Pak. A'dzarallahu ila imri'in akharallahu ajalahu ila sittina sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan ampunan, menerima taubat orang-orang yang Allah panjangkan usianya sampai 60. Ini tetap diterima taubatnya oleh Allah. Tetap Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat selebar-lebarnya jemaah. Ini jemaah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahman Rahimnya Allah. Rahman Rahimnya Allah, Allah itu membuat pintu neraka itu jumlahnya berapa jemaah? Pintu neraka jumlahnya berapa? 7 jemaah. Ini kasih sayang Allah. Dan pintu surganya Allah berapa jemaah? 8. Kira-kira Rahman dan Rahimnya Allah luasan mana? Pintu neraka hanya 7. Pintu surga 8. Kesempatan kita masuk surga itu lebih besar. Rahman Allah, Rahim Allah, ampunan Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr, surat 15. Di awal juz 14. Di ayat 44. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Sesungguhnya nerakanya Allah, Allah bagi menjadi 7 pintu. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasannya laha thamaniyata abwab.
Sesungguhnya surga Allah itu 8 pintu. Artinya apa? Bahwasannya kesempatan masuk surga itu lebih luas, lebih banyak daripada pintu neraka. Daripada pintu neraka. Dan sekali lagi surga dan neraka itu sudah ada. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu 'udhran id amhalahu Allah ila hadhil muddah yuqalu a'dharu rajul idza balaghal ghayatu fil 'udhr. Para ulama menyebutkan lam yatruk lahu 'udhran id amhalahu ila hadhil muddah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada orang tersebut uzur id amhalullah idza hadil muddah. Ketika Allah memanjangkan usia sampai 60 kok enggak bertobat kepada Allah, ini keterlaluan jemaah. Seseorang yang diberikan usia sampai 60 kok enggak kembali kepada Allah, enggak segera memikirkan akhirat, ini keterlaluan. Luar biasa ini orang. Udah diberikan usia sampai 60 kok enggak bertobat kepada Allah, malah masih main gaple misalnya, Masya Allah, masih hobi bermaksiat, masih enggak sholat. Ini udah kelewat batas. 60 kok enggak tobat, ini keterlaluan ya. Padahal usia 40 ini usia yang terakhir. Kalau 60 ini kelewat batas, keterlaluan. Oleh sebab itu orang yang usia sampai 40 kok nggak berubah, ini berbahaya cuma. Ya. Kok usia 40 nggak berubah, nggak bisa ke arah yang lebih baik, ini berbahaya. Kenapa? Karena usia 40 ini usia yang dinaskan dalam Al-Quran, usia apa tadi? Matang. Kalau orang sampai usia 40 nggak berubah, ini orang ini kebanyakan ulama menyebutkan akan mati dalam kondisi tersebut. Usia 40 nggak sholat, dia kemungkinan mati masih nggak suka sholat. Usia 40 nggak bertobat kepada Allah, nggak meninggalkan maksiat, kemungkinan orang ini akan mati masih dalam maksiat. Usia 40 masih berbuat zalim, mengambil hak orang lain, orang ini akan mati dalam kezaliman tersebut. Makanya Nabi SAW ketika usia 40 diangkat menjadi apa Pak? Nabi dan Rasul. Karena usia matang. Rasulullah ini melakukan tahannuts, berdiam diri, meninggalkan dunia untuk mencari ketenangan, ini usia 40 jemaah. Usia 40 ini kenikmatan dunia secara materi itu sudah kita dapatkan. Betul tidak? Usia 40 ini secara materi, secara ekonomi, secara jabatan itu di posisi dunia yang terbaik. Udah itu. Usia 40, mohon maaf misalnya udah punya anak, udah punya istri, jabatan di kantornya luar biasa, hartanya sudah matang. Kok masih ngejar dunia lupa akhirat, nih kebangetan. Karena umurnya, hartanya, materinya sudah dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tugas terakhirnya nyari akhirat. Adapun dunia udah dicukupkan usia 40 Pak. Puncak-puncak duniawi itu usia 40. Dan kematangan seseorang itu usia apa Pak? 40. Setelahnya turun lagi. Nah, ketika turun ini hati-hati. Jangan sampai turun namun tidak punya pegangan akhiratnya. Hati-hati jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Hati-hati, amalan-amalan seseorang itu tergantung pada ujung akhir hayatnya. Ujung akhirnya jemaah. Ujung akhirnya.
Nabi SAW bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta bainaha wa bainahu illa dhira' fasabaqa 'alail kitab. Ada seseorang yang dia beramal-amal dengan amalan-amalan surga, seolah-olah antara surga dan dia tinggal sejengkal, udah deket banget jemaah. Fasabaqa 'alail kitab. Namun Allah berkata lain, orang ini jadi malas. Karena mohon maaf, ada orang yang merasa amalnya banyak, ibadahnya banyak. Kalau sudah seseorang merasa ana amalnya banyak, itu bahaya. Bacaan Al-Quranannya Ramadan kemarin 5 kali khatam. Alhamdulillah. Ana sudah puasa Senin Kamis selama 30 tahun. Ana sudah sholat, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari. Dia merasa bangga dengan amalan-amalan tersebut. Ini berbahaya. Fasabaqal 'alail kitab. Yang khawatirkan dia di titik itu menjadi malas beribadah. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Akhirnya dia cobalah aneh beramal dengan amalan api neraka. Fayukhtamu bihi. Yang ngeri ketika dia beramal dengan amalan api neraka, yukhtamu bihi. Allah wafatkan dia. Makanya jangan pernah ada kata puas dengan amal soleh kita. Gak boleh, Pak. Aneh udah pernah bangun pesantren, aneh udah pernah bantu masjid ini, aneh pernah ini. Udahlah, istirahat. Nggak bisa, Pak. Jangan terus istiqomah dalam amal soleh. Ini godaan syaitan. Ya, jangan. Jangan pernah kita merasa amalan kita sudah banyak. Jangan. Terus tanamkan dalam hati kita, amalan ini masih dikit. Dosa ana yang lebih banyak. Agar kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta bainaha wa bainahu ila dhira'. Di sisi lain ada seseorang yang dia hobinya bermaksiat, sehingga antara dia dan neraka tinggal sejengkal. Fasabaq'a 'alail kitab. Dan di sisi lain jangan sampai ada orang-orang yang dulunya banyak dosa, ya, merasa kecil hati. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Dosa ana udah banyak. Aduh, diterima nggak ya ibadahnya? Allah ampuni kita nggak ya? Jangan. Jangan merasa kecil di hadapan Allah dengan apa yang kita lakukan dulu berupa maksiat. Fasabaqa 'alail kitab. Karena berapa banyak orang yang dulunya ahli maksiat, karena ketetapan Allah, faya'malu bi'amilil ahlil jannah. Di akhir usianya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Fayadkhulul jannah. Maka dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika melihat orang yang masih berlumuran dosa, masih belum kenal Allah, masih belum kenal sunnah, masih belum kenal ibadah, jangan kita anggap remeh. Siapa tahu orang ini di akhir hayatnya beramal dengan amal-amalan saleh dan dia diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Ini ya. Allahu a'lam bishawab. Jangan pernah merasa puas dengan amalan kita dan jangan pernah meremehkan amalan orang lain. Ini jemaah. Hadis yang kedua jemaah, ya, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Umar bin Khattab yudkhiluni ma'al masyayikhil Badr. Jadi ini hadisnya panjang. Intinya bahwasannya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, ya, yaitu sepupu Rasulullah alaihi salatu wasallam, sepupu ini, ya. Kana Umar yudkhiluni ma'al masyayikh. Jadi Ibnu Abbas ini masih remaja. Kemudian oleh Umar bin Khattab dimasukkan kepada masyayikh, dimasukkan ke kumpulan orang-orang masyayikhnya para sahabat, yaitu kibar para sahabat. Di situ ada sahabat-sahabat kibar. Ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Utsman bin Affan,
Ya, ada Abdurrahman ibnu Auf, ya. Kemudian Abdullah ibnu Abbas ini yang paling muda, ya. Sehingga kaum yang tua mengejek siapa? Abdullah ibnu Abbas, dianggap remeh. Wahai Umar, kenapa engkau memasukkan anak muda? Indana mithlahu, kita juga punya anak-anak seperti Abdullah ibnu Abbas. Anak-anak kita seusia dia. Dia nggak pantas duduk sama kita. Wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab, ketika para sahabat kibar bertanya demikian, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat tentang satu surat namanya surat An-Nasr. Surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr artinya surat pertolongan atau kemenangan. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat yang lain, sahabat kibar, wahai sahabat, ma makna idza jaa nasrullah? Apa arti tentang datangnya atau turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan Allah wal fath, dan kota Madinah telah Mekah telah terbuka, artinya Fathu Mekah. Apa artinya? Para sahabat kibar beliau mengatakan bahwasannya qala ba'du umirna nahmadullah wa nastaghfiruh. Allah merintahkan kita untuk memujinya dan memperbanyak taubat. Yang lain mengatakan idza nasarana ba'duna wa fataha alaina. Allah telah menolong kita dan Allah telah membukakan untuk kita kemenangan-kemenangan. Wa sakata ba'duhum, dan yang lainnya nggak bisa jawab. Ini jemaah. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kemudian, "Madza taqulu ya Ibnu Abbas idza jaa nasrullah?" Wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang surat An-Nasr idza jaa nasrullah? Jawaban Ibnu Abbas yang paling beda, jemaah. Ya. Jadi arti dari hadis ini bahwasannya, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Ketika kita tua, misalnya, kita itu mempunyai sifat egois tinggi, betul tidak? Anak lebih senior, gitu ya. Siapa Ibnu Abbas? Anak muda. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, kami punya anak yang seusia dia, wahai Umar bin Khattab. Nggak pantas duduk dia di dekat kita. Nggak pantas Abdullah ibnu Abbas ya disandingkan dengan kita. Ini senioritas ini ngeri, cuma. Senioritas ini ngeri. Mohon maaf. Syaitan pun demikian, mohon maaf. Syaitan pun demikian. Kita udah hafal nih. Misalnya surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 31. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi malaikat pun protes ketika diciptakan Nabi Adam. Protes. Begitu juga syaitan. Protes ketika diperintahkan untuk menghormati Nabi Adam. Padahal Nabi Adam baru diciptakan. Namun Nabi Adam ini mempunyai kelebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamahu asma'", dan Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua ilmu. Jadi anak cucu Adam ini diberikan semua ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada malaikat. Dan juga kepada syaitan. Tapi junior diciptakannya manusia itu terakhir. Maka syaitan ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, gak mau. Mereka mengatakan di surat Al-A'raf ayat 13, di surat ke-8, qala ana khairum minhu. Gak mau kita menghormati Adam, ya Allah, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana lebih senior, dia baru diciptakan. Ana terbuat dari api, dia terbuat dari tanah.
Namun Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَّمَهَا الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Ya. Jadi para ulama, coba bayangkan, para sahabat pun mereka mengatakan nggak pantas Abdullah bin Abbas ini duduk bersama kita, wahai Rasulullah. Dia baru masih muda. Misalnya mohon maaf, ada di antara jamaah misalnya punya anak diri pondok, hafil Quran, usianya masih belasan, disuruh ngimamin. Ini banyak yang protes biasanya yang tua-tua. Kenapa yang nggak ngimamin yang udah tua-tua, yang jenggotnya udah putih? Tapi dia bacaannya lebih bagus. Itu lebih berhak jemaah. Daripada mohon maaf yang tua yang bacaannya belum benar. Tapi kejadian di masyarakat, yang azan aki-aki, yang imam kakek-kakek, udah batuk-batuk, suaranya nggak jelas, maksain. Padahal di belakangnya ada yang muda-muda, yang bagus-bagus bacaannya, hafalannya bagus. Namun ada sifat apa tadi? Seperti sahabat mirip, nggak mau nih, ya ditandingkan. Nah ini nggak benar. Maka Umar bin Khattab, para sahabat ngomong, idza ja'a nasrullah itu Allah telah membukakan kemenangan ini dijawab ini. Abdullah bin Abbas jawabannya beda. Bagaimana menurutmu wahai Ibnu Abbas yang paling muda? Karena tadi sama yang senior dia dijatuhkan. Maka Ibnu Abbas beliau mengatakan, hada dalilun ala qaribi ajalin nabi. Beliau mengatakan bahwasannya an-nasr ini tanda bahwasannya tugas Rasulullah selesai. Kalau tugas seorang Rasul selesai berarti ajal beliau sudah dekat. Mendengar hal ini, para sahabat yang senior nangis. Karena benar, 2 bulan atau 3 bulan setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW wafat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini ya, contoh bagaimana kita yang senior, misalnya anak di pondok atau di pesantren, ada santri kita yang bagus, hafalannya, bacaan yang bagus. Ketika kita ada, anak suruh dia. Bukan kita terus. Bukan kita terus jemaah. Ya, untuk yang muda-muda juga kita berikan regenerasi. Kenapa masjid-masjid, musola-musola ini nggak laku? Sepi dari anak muda. Kenapa? Anak mudanya nggak dipakai, Pak. Betul tidak? Yang azan, yang iqamah, yang imam, yang itu mulu. Terutama keluarga wakaf masjid. Itu mohon maaf nih. Banyak kejadian yang keluarga mewakafkan tanahnya masjid, dia yang ngelola. Masyarakat nggak dilibatkan. Mohon maaf. Kemudian anak-anak muda nggak dilibatkan, akhirnya masjidnya sepi. Ini banyak masjid-masjid muda, masjid-masjid itu sepi dari anak-anak muda karena anak muda tidak diajak, merasa senioritas seperti para sahabat ini. Ini diperingati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan seperti ini gitu. Ini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, agar masjid-masjid tetap ramai, anak muda itulah yang harus kita ajak untuk ke masjid. Bahkan ada jaminan khusus, Pak. 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah di yaumil mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Hurairah yang nomor 3 jelas itu. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi pemuda. Kenapa enggak yang tua? Yang tua udah harusnya memang ke masjid. Tapi kalau anak muda bisa memakmurkan masjid, bisa ke masjid, ini luar biasa. Karena anak muda ini jiwanya masih Pak? Masih darahnya masih panas. Artinya apa? Masih belum bisa ke masjid itu susah. Tapi kalau anak muda bisa ke masjid, ini luar biasa. Kalau kakek-kakek ke masjid, ini memang udah harus, udah biasa. Yang lebih ngeri kakek-kakek nggak ke masjid, ini berbahaya.
Udah kakek, udah tua nggak ke masjid-masjid. Ini ngeri. Karena udah saatnya ke masjid kok nggak ke masjid gitu jemaah. Hadis selanjutnya jemaah rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga nomor 114 an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa ayyakula fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini jamaah, setelah turunnya ayat Al-Fatah tadi, idza jaa nasrullah, ini tanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Tidaklah Rasulullah setelah salat, setelah turunnya ayat ini, ketika sujud dan rukuknya, Nabi memperbanyak doa ini, Pak. Mari kita perbanyak doa ini ketika dalam sujud kita. Kita baca, Pak, bareng-bareng. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini bacaan jemaah. Ini bacaan yang paling banyak dibaca Rasulullah SAW setelah turunnya surat apa tadi? An-Nasr. Dan surat An-Nasr ini tanda bahwasanya tugas Rasul sudah selesai. Risalah Rasul sudah sempurna. Kota Mekah sudah dibebaskan. Dan kaum muslim manusia masuk ke dalam Islam itu afwaja, berbondong-bondong. Maka Rasul faham turunnya ayat ini. Begitu juga Ibnu Abbas tadi mengatakan dekatnya ajal Rasul. Ini spesialnya Rasul itu diberikan oleh Allah apa warning spesialnya Nabi ya. Kalau kita nggak ada, Pak, warning. Antum 5 tahun lagi dead, nggak ada jemaah. 3 minggu lagi antum wafat, nggak ada jemaah. Karena kematian itu datang, kematian itu sesuatu yang rahasia kalau untuk manusia kayak kita, Pak. Kalau Rasul tidak. Ada ayat terakhir turunnya ini, surat terakhir turun. Kalau kita manusia biasa, surat Luqman ayat 34, ya. Surat ke-31, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardun tamut. Setiap jiwa tidak tahu kapan waktunya dijemput Allah dan di mana dijemput Allah, ini waktunya rahasia. Tapi kalau Rasul diberikan apa tuh? Turunnya surat An-Nasr ini. Maka Nabi SAW semenjak turunnya ayat ini selalu berdoa kepada Allah, Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Monggo dihafal. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka, maha suci engkau ya Rabb. Rabbana, ya Rabb kami, wa bihamdika, segala puji bagimu, Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku, terutama dalam sujud, Pak. Ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sampai wafat, jemaah. Setelah turunnya surat An-Nasr, 3 bulan atau 2 bulan sebelum Rasulullah SAW wafat. Dalam Sahihain, Sahihain berarti dalam Sahih Bukhari dan Muslim, doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sujudnya yaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Redaksinya dalam riwayat Ahmad sebelumnya beda sedikit ya. Kita baca bareng-bareng. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka, maha suci engkau ya Rabb. Allahumma Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, wa bihamdika, segala puji bagimu, Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ini doa dibaca oleh Nabi SAW dalam sujudnya selama 3 bulan berturut-turut sampai beliau wafat. Ini tolong dicatat sebaik-baiknya. Ustaz, ana baca sekarang apa 3 bulan lagi meninggal? Ya nggak tahu. Yang penting kita praktekin. Ya. Kalau Rasulullah SAW spesial. Ya. Rasulullah SAW spesial. Ya.
beliau selalu ada wahyu yang datang. Idza ja'a nasrullah, 3 bulan setelahnya Rasulullah wafat. Ya, ini jemaah. Kalau kita dirahasiakan kematian dan ajal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha. Tuh. Ju'ilat li alamatun, sesungguhnya Allah menjadikan aku tanda-tanda. Jadi An-Nasr itu ada tanda-tanda bahwasanya anak itu udah mau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullah, dengan datangnya dan turunnya surat idza jaa nasrullah. Ini jemaah. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang selanjutnya yaitu hadis 115, hadis yang keempat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Allah subhanahu wa ta'ala taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tufiya aktsara ma kana al-wahyu. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam, dari Anas bin Malik bahwasanya Anas bin Malik beliau berkata, sesungguhnya wahyu yang terakhir yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam yaitu adalah surat An-Nasr tadi. Ya. Jadi An-Nasr ini salah satu surat yang terakhir turun itu An-Nasr. Adapun ayat yang terakhir turun ada 2. Ulama menyebutkan yang pertama yaitu Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Kalau ayat itu. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 281. Bunyinya wattaqu yauman turja'una fi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Sekali lagi. Jadi ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, kalau surat terakhir turun yaitu An-Nasr. Adapun ayat yang terakhir turun ada 2 pendapat. Yang pertama Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, yaitu diturunkan yaitu tanggal 9 Dzulhijjah ya, ketika haji wada. Namun Rasul masih hidup 6 bulan. Dan yang terakhir yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Bunyinya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kalian pada hari kalian kembali kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, dan Allah akan menyempurnakan balasan bagi kalian semua dan kalian tidak akan pernah dizalimi. Ini ayat terakhir. Jadi ada 2. Kalau surat An-Nasr, kalau ayat Al-Maidah ayat ketiga dan Al-Baqarah surat kedua ayat ke-281. Terakhir jemaah, ini hadis terakhir, jadi selesai untuk satu kajian, yaitu hadis kelima dari Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah, ini hadis yang penutupnya ini terakhir yang harus kita tetap konsisten sampai selesai ini, karena paling penting ini. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ini hadisnya jemaah. Yub'atsu kullu 'abdin, setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah ala ma mata 'alaihi, sebagaimana dia mati dulu. Nauzubillah. Jadi seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sesuai dengan kematian atau amal terakhirnya. Makanya ketika ada saudara kita yang meninggal ketika haji dan umrah, kita harus gembira, jangan sedih. Ya. Nabi SAW ketika ada seorang sahabat meninggal dalam haji, keluarganya sedih. Maka Nabi SAW bersabda, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Kamu gak boleh sedih, wahai keluarga. Sesungguhnya keluargamu yang mati dalam keadaan haji tadi dibangkitkan di hari kiamat mulabbiyan, sedang bertalbiyah. Bertalbiyah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi orang yang sedang ihram, orang yang sedang ihram baik haji ataupun umrah wafat, orang ini dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah spesial. Dia sedang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
Innal hamda. Terus begitu. Ucapannya itu terus. Bagaimana dengan orang yang ketika wafat ngucapin ucapan buruk? Dia ngomong itu terus. Subhanallah. Na'udzubillah. Bagaimana dengan orang yang sedang berzina mati? Dia dibangkitkan dalam keadaan zina, jemaah. Bagaimana dengan orang yang meninggal sedang minum miras oplosan? Dibangkitkan dalam keadaan dia mati. Ini jemaah. Maka orang-orang yang sedang bertalbiyah, Nabi SAW sedang ihram, Nabi SAW bersabda, ghassiluh, mandikan. Bi ghairi tatayyub, namun gak boleh pakai minyak wangi. Karena sedang ihram. Cuma kalau sedang ihram boleh gak pakai minyak wangi, Pak? Gak boleh. Jadi orang yang meninggal sedang ihram, kalau yang normal, kalau kita, dengan kapur, dengan minyak wangi, kan begitu. Betul tidak? Dengan sider itu daun bidara, itu sunnahnya. Tapi kalau yang meninggal dalam keadaan ihram hanya daun sider. Ya, daun sider daun bahasa Indonesia? Bidara. Gak boleh disabunin, gak boleh cuma. Karena sedang kondisi ihram. Dan Rasul bersabda, wala tuhammiruh. Kalau yang laki tidak boleh kepalanya ditutup, jadi pocongnya dilepas. Gak diikat jemaah. Ini yang meninggal dalam kondisi ihram. Adapun perempuan, wala tughatti wajah. Gak ditutup mukanya jemaah. Itu kalau perempuan. Tetap ditutup pocongnya. Kalau laki kan gak boleh pakai peci, Pak. Peci penutup kepala ketika ihram. Gak boleh. Begitu juga jenazah. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena seseorang yang sedang ihram dibangkitkan oleh Allah sedang kondisi ihram dan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Bagaimana dengan seseorang yang baca Quran meninggal dunia? Ya dia sedang baca Quran, nanti dibangkitkan. Jadi nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya, Pak. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Semua hambaku akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana matinya dia. Makanya kita minta kepada Allah terus, Pak. Ya, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam kematian yang paling indah. Yaitu ketika dalam ketaatan. Dan para ulama salaf mengatakan bahwasanya seseorang itu mati min haitsul adah. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan yang paling dia sukai dan yang paling dia istiqomahkan. Mohon Pak, kita harus punya satu amalan khusus yang kita istiqomah gak pernah kita tinggalin. Maka kita akan wafat dalam kondisi amal yang paling kita istiqomah. Seseorang yang istiqomahnya main golf, ya dia matinya main golf. Seseorang yang istiqomahnya main futsal, berapa banyak orang main futsal meninggal? Hah? Banyak nggak? Orang main tenis meninggal? Banyak. Karena itu yang istiqomah. Jadi kita itu istiqomahnya yang baik, Pak. Sholat subuh berjamaah. Berapa banyak orang mau sholat subuh meninggal di jalan, habis sholat meninggal. Taklim, sedang taklim meninggal, mau taklim meninggal, dengerin taklim meninggal, itu yang istiqomah. Ini Pak. Ya. Buatlah satu amal istiqomah yang ketika kita meninggalkannya, kita merasa rugi dan menyesal. Sholat subuh berjamaah, contoh. Kalau kita nggak sholat subuh berjamaah, katanya nyesel banget itu. Ya seolah-olah ya Allah ada yang hilang dari diri kita. Kalau kita nggak baca Al-Quran minimal sehari 1 lembar, itu seseorang seolah-olah ada yang kurang. Itu istiqomah berarti. Tapi istiqomahlah dalam kebaikan. Wah, sekali lagi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan sesuai dalam kondisi terakhirnya ketika meninggal. Maka jangan sampai kita meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi meninggalkan kewajiban.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam beramal soleh sampai Allah menjemput kita. Dan Allah taala berpesan di surah Al-Hijr surat ke-15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah antum beribadah kepada Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kalian al-yaqin. Ibnu Abbas mengatakan kematian. Jadi kapan kita istirahat Pak dari beribadah kepada Allah? Sampai Allah menjemput kita. Itu jawabannya. Gak ada namanya berhenti dari baca Quran, ta'lim, salat berjamaah, ke masjid. Itu gak ada berhentinya. Sampai Allah menjemput kita. Makanya doa yang gak boleh kita tinggalkan ketika salat kita sebelum tasyahud akhir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, agar selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan ya Allah perbaikilah ibadahku padamu. Ini Pak, jangan pernah tinggalkan doa ini dalam sholat-sholat kita terus, agar kita diistiqomahkan dalam kebaikan dan Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada kesalahan dari anak pribadi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pertanyaan, Mas Jin? Kalau ada yang